Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara sekalian berada, dan juga kepada jemaat GPD Sola Gracia Cibinong. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga. Hari ini minggu ketiga di Januari 2023. Tuhan baik bagi kita sekalian sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, terlebih di tahun yang baru ini. Karena kita masih dalam suasana tahun yang baru. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan seperti biasanya. Pada setiap minggu saya menyampaikan pesan firman Tuhan melalui video ini untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, mari sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Kami datang kepada Tuhan menaikkan pujian dan syukur. Kesempatan ini kami kembali bisa bersekutu bersama untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati sukacita Tuhan dalam persekutuan sekalipun hanya melalui tayangan video ini. Tuhan, rindukanlah kami untuk diberkati lewat firman Tuhan. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, Roh Kudus bekerja, urapi setiap semua kami yang mendengarkan dengan video ini. Sebab kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami dapatkan kekuatan baru selalu. Kami senantiasa terus mendapat sukacita baru selalu dalam kami menghadapi keadaan apapun yang kami hadapi dalam hari-hari hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Roh Kudus bukakan desa firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 43 ayat 1 berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan. Saudara-saudara mungkin sudah sering mendengar ayat ini, tapi kesempatan ini firman Tuhan selalu baru dalam kita untuk kita menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya dalam tulisan firman Tuhan di sini memberikan sebuah pesan firman kepada bangsa Israel yang ketika itu mereka ada dalam pembuangan, ketika mereka ada dalam sebuah pergumulan, ketika mereka ada dalam sebuah persoalan, ketika mereka di Babel mengalami banyak tekanan, mereka mengalami banyak pergumulan demi pergumulan. Dan hal yang mereka hadapi itu ternyata atas izin Tuhan untuk mereka diproses sedemikian rupa untuk Tuhan mau menyatakan kuasa dan mujizatnya. Nah, Yesaya berkata dalam tulisan di sini yang ditujukan kepada Yakub yang sesungguhnya itu adalah mengarah kepada Israel sebagai suatu bangsa. Sekali lagi kepada Israel sebagai suatu bangsa untuk menyampaikan pesan kepada mereka bahwa janganlah engkau takut. Saudara, ada banyak dalam Alkitab yang menulis tentang kata janganlah takut. Kalimat-kalimat janganlah engkau takut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ada di tahun baru tahun 2023. Memasuki tahun yang baru ini, saudara-saudara, ada banyak hal yang coba untuk memperkirakan keadaan di tahun-tahun 2023 ke depan ini. Ada banyak hal yang akan terjadi, bukan berita yang mendatangkan saya mau sebut berita yang enak didengar, tetapi banyak berita yang memberitakan hal-hal yang seolah-olah memberikan sebuah kecemasan, ketakutan bagi setiap orang yang mendengar, saudara-saudara, karena ada yang memperkirakan bahwa dunia akan diperhadapkan pada krisis, baik krisis ekonomi secara global, apa terlebih keadaan-keadaan sekarang yang sedang terjadi, peperangan dan lain sebagainya. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi saya mau sampaikan kepada kita, sebagaimana pesan Tuhan kepada bangsa Israel, janganlah engkau takut. Saudara, kalimat ini datang juga kepada kita pada saat siang hari ini di tahun baru ini, tahun 2023. Sebagai sebuah energi yang untuk memberikan semangat kepada kita dalam kita melangkah, dalam kita mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun mungkin keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita mungkin
Manusia boleh mau berkata, waduh, memprihatinkan. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan, janganlah takut. Saudara, janganlah takut. Dan ini menjadi modal dalam kehidupan setiap orang yang menaruh percaya, yang menaruh harap kepada Tuhan. Iya, janganlah engkau takut. Saudara, janganlah engkau takut di sini. Saya dapat memberikan sebuah penguraian di sini bahwa pertama, bahwa Tuhan menjadi jaminan bagi bangsa Israel. Ketika mereka berada di Babel, Tuhan yang menjadi jaminan mereka, sehingga apapun keadaan yang mereka alami, mereka selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan menjadi jaminan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam keadaan apapun, susah atau senang, saudara-saudara. Dalam keadaan ada atau tidak ada, dalam keadaan kegoncangan sekalipun, Tuhan menjadi jaminan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu untuk melewati itu semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Itulah firman berkata, janganlah engkau takut, saudara-saudara. Nah, lalu di ayat ini berkata, bagian B berikut, aku telah memanggil engkau. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bingkai kekristenan kita adalah orang yang dipanggil. Sekali lagi, kita adalah orang yang dipanggil. Jadi, untuk memaknai bahwa kita ini adalah orang yang dipanggil, dan yang panggil kita adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ini ada di dalam konteks firman Tuhan. Yang memanggil kita adalah Tuhan sendiri. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan manusia biasa. Nah, karena yang memanggil kita adalah Tuhan sendiri yang memanggil kita, karena Dia sendiri Raja di atas segala raja yang memanggil kita, saudara-saudara, maka ini memberikan sebuah kepastian. Memberi sebuah kepastian. Sehingga poin yang kedua, jangan engkau takut, adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang memberi kepastian di dalam kehidupan. Karena Dia yang memanggil saya, Dia memanggil saudara-saudara dikasih Tuhan. Bukan manusia biasa yang memanggil. Maka karena Dia memanggil, maka pasti Dia memberikan jaminan. Dan jaminan itu saya percaya ketika kita mau jalani dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan menaruh harap percaya kepada Tuhan, maka saya mau yakinkan kepada kita semua, maka ada sesuatu, ada berkat-berkat yang Tuhan persiapkan bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel, Tuhan yang panggil mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan yang panggil mereka. Hanya saja memang ketika dalam perjalanan ada satu kenyataan yang terjadi. Dalam mereka menjalani panggilan itu, ada yang di tengah jalan mereka berbantah, bersungut-sungut. Iya, mereka tidak tahu mau bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang tengah jalan gak bisa tembus sampai ke tanah Kanaan. Karena dalam proses sebuah tahapan panggilan itu, mereka gak bisa memenuhi sesuai apa yang menjadi mau Tuhan. Nah, bagi kita, saudara-saudara, Tuhan yang memanggil kita, dan kita mau berjalan sesuai dengan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka saya percaya, saudara-saudara kasih Tuhan, firman berkata, aku telah memanggil engkau. Dan kalau Tuhan yang memanggil, maka ada beberapa jaminan. Iya, saudara-saudara kasih Tuhan, yang memberi kepastian di ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Penyertaan Tuhan yang menyertai saya dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang berkata dalam ayat di sini, Tuhan menyertai engkau. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai hidupmu, menyertai rumah tanggamu. Engkau ada di tahun baru karena penyertaan Tuhan, dan juga pun hari besok karena penyertaan Tuhan. Maka kita mau terus berserah kepada Tuhan yang menyertai hidupku. Selanjutnya dikatakan, ya, saya baca ayat selanjutnya. Dikatakan begini, atau apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan.
Ini menjadi jaminan. Dan saya yakin dan percaya, sebagaimana Tuhan jamin bangsa ini, ya, Tuhan jamin saudara dan saya pun juga. Sehingga kita berkata, kita tidak akan hanyut oleh sungai, kita tidak akan terbakar oleh api. Saudara, saya sedikit memberikan sebuah uraian. Api di sini bicara tentang hal apa? Sederhana saja saya berbicara tentang persoalan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Iya, sebagai api yang Alkitab katakan dalam tulisan di sini, kamu tidak akan terbakar. Puji Tuhan, haleluya. Artinya pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, penyertaan dari Tuhan yang menyertai kita sehingga kita tidak hanyut oleh air, sehingga kita tidak terbakar oleh api. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kemurahan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Lalu ayat terakhir, saudara-saudara, ayatnya yang keempat, perkataan firman kepada bangsa Israel, oleh karena engkau berharga di mataku. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, kekristenan orang yang menaruh harap dan menaruh percaya kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, nilainya engkau orang yang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang berharga, sekali lagi yang berharga. Saudara, ada logam mulia yang berharga, melebihi dari logam mulia, melebihi dari segala-gala yang ada di dunia ini, melebihi dari harta kekayaan dunia. Engkau berharga di mataku, di mata Tuhan. Mungkin orang enggak memandang engkau seorang berharga, tapi di hadapan Tuhan engkau berharga. Dan kalau kita menyadari bahwa kita ini orang yang berharga di mata Tuhan, saudara, maka kita akan tahu memposisikan siapa kita. Bukan memposisikan kita orang yang angkuh sombong, tidak. Iya, karena kita berharga, tidak. Yang saya maksud adalah kita tahu memposisikan kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, untuk kita tahu menempatkan kehidupan kita menjadi pribadi yang benar-benar tahu untuk menjaga. Ya, jangan sampai sebagai barang yang berharga itu lalu kemudian dikotori oleh hal-hal yang menjadikan kemudian kita menjadi manusia yang kotor. Saudara-saudara, karena kita berharga. Kalau sudah dikotori, sudah nggak berharga nilainya. Tetapi sebagai barang yang berharga, kita tahu memposisikan kita. Kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Maka kita harus memposisikan sebagai pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lalu berikut, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Saya mau mulai dari aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, di pasal 43 ayat 1 di situ dikatakan begini, yang menciptakan engkau hai Yakub. Iya. Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel, juga pun kita bersama, Abraham, Ishak, Yakub. Iya. Nah, kita tahu siapa Yakub, saudara-saudara. Yakub, Alkitab menulis satu ketika pada waktu malam dia bergumul bersama dengan malaikat Tuhan. Dan pada peristiwa pergumulan itu kemudian dia dirubah dari Yakub menjadi Israel. Dari yang namanya seorang penipu menjadi seorang pemenang, yang disebut sebagai Israel, pemenang. Nah, saudara-saudara, Tuhan memanggil dia untuk supaya dia menjadi seorang pemenang, agar dia bisa mengalahkan dari segala karakter kehidupan lama sebagai seorang penipu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi Yakub. Dan Yakub ini menjadi representasi dari kehidupan orang percaya. Ya, yang dikatakan di sini, Yakub, aku yang membentuk dan yang menciptakan engkau dan yang memanggil engkau. Sama, saya dan saudara kita dipanggil oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Dan tentu sebagaimana Yakub ketika dia dipanggil dari Yakub menjadi Israel sebagai seorang pemenang, itu adalah sebuah proses pembentukan, dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai seorang pemenang. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan membentuk saudara dan saya. Dari waktu datang kepada waktu kita terus dibentuk oleh Tuhan. Tujuan apa kita dibentuk? Balik dalam ayat firman. Agar engkau menjadi pribadi yang berharga dan mulia karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saya. Kita mau terus berserah kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan yang menjadi jaminan dan kepastian dalam hidup
hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Salam sukacita dan sejahtera dari saya untuk saudara-saudara sekalian. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa di sorga. Mengingatkan kami adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan. Untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang berharga dan mulia. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau telah memanggil kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami sebagai warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami, yang memberi kepastian dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir. Apapun yang mau terjadi di sekitar kami percaya Tuhan ada dan tidak meninggalkan kami. Begitu juga bagi jemaat Tuhan, kami percaya pun juga hal yang sama menjadi bagian jemaat. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun mereka berada mendengarkan tayangan ini, kami percaya Tuhan ada dan memberi pertolongan dalam setiap mereka, memberi kekuatan atas setiap mereka, dan mereka tetap setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu, meteraikan itu di dalam setiap kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Haleluya.